Hello keluarga jiwaku, welcome back to TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang tetap setia stay tune di TBMT channel. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe TBMT channel. Selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di TBMT channel. Kali ini kenapa kok video TBMT channel tulisannya jangan nonton kalau nggak siap? Karena di bahasan video ini bahasanya lumayan agak berat, dan ini khusus untuk yang sudah terbangkit spiritual atau yang mulai menjalani perjalanan kebangkitan spiritual. Jadi, jika kalian sudah siap, yuk kita tonton. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai korelasi antara numerologi dan cakra. Wah, kenapa ada angka 9 dan angka 7? Oke, jadi numerologi itu mengenal angka 1 sampai angka 9. Ada sih angka 0, tapi saya tidak membahas angka 0 karena 0 itu berarti 0, kosong, atau semacamnya. Dan kenapa ada angka 7? Karena 7 cakra yang terbesar di tubuh manusia. Jadi setiap manusia mempunyai 7 cakra. Jadi, apa sih korelasi antara numerologi dan cakra itu? Yuk kita mulai langsung bahas sekarang aja. Aduh, pusing. Melihatnya pusing ya. Ini adalah hasil diskusi saya dengan twin flame saya. Jadi, kita berdua sempat berpikir mengenai numerologi. Asalnya dari mana sih numerologi itu? Kok bisa sih gitu. Tiba-tiba kita berdua sama-sama sepemikiran, apa ada hubungannya dengan cakra ya? Ya. Jadi kita coba-coba dan akhirnya kita menemukan desain ini. Ini hasil pemikiran kita berdua. Jadi, kalau menurut ilmu numerologi, seperti yang ada di video-video sebelumnya, ilmu numerologi saya kan sering membuat tulisan gambar ini. Tetapi cuma bentuk secara simpel dan sederhana. Ini sekarang saya buat dan saya membagikan informasi hitungan atau angka-angka yang sering muncul yang saya buat itu dari mana ya. Dari pertama, setiap orang itu mempunyai tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Di situ ketika dijumlahkan dia akan menghasilkan yang namanya angka berkah. Tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun. Itu yang dimana berhubungan dengan cakra solar plexus. Bagi kalian yang sudah tahu cakra, atau bagi kalian yang belum tahu mengenai cakra, kalian bisa komen di bawah. Nanti saya bikinkan video mengenai 7 cakra di dalam tubuh manusia. Oke, kita bahas dari cakra yang pertama. Oke, cakra muladhara atau cakra dasar. Cakra dasar itu apa sih? Ya, di sini saya jelaskan secara singkatnya aja ya. Cakra muladhara itu cakra dasar, cakra yang berwarna merah di dalam tubuh manusia ya. Tempatnya itu ada di tulang ekor, yang dimana berhubungan dengan pondasi tubuh, tekad kuat, rasa nyaman, stabil, dan rasa bahagia itu sendiri. Makanya kenapa pesan TBMT selalu di akhir-akhir jangan lupa bahagia. Itu sebenarnya untuk pembentukan dan kalimat afirmasi kalian untuk penguatan cakra dasar. Jadi terkadang meskipun simple dan kadang terlihat tidak mutu, sebenarnya itu ada maksud dan tujuannya kenapa TBMT membuat seperti itu. Jadi di sini cakra dasar itu dibentuk oleh bulan lahir dan tahun lahir ketika dijumlahkan. Tahun lahirnya bagaimana? Tahun lahir itu bukan misalnya 1993. Itu tidak ditulis 1993, tapi cukup ditulis 2 angka di belakangnya. 93 itu teknik numerologinya ya. Jadi, misalnya seperti saya 1 bulannya dan 93 tahunnya.
Jadi dijumlahkan jadi 94. Nah, 94 itu ada artinya sendiri menurut numerologi. Dan itu yang berhubungan dengan pondasi tubuh, tekad kuat, rasa nyaman, stabil, rasa bahagia itu sendiri. Oke. Dan yang kedua, cakra sakral atau cakra seks. Cakra seks itu didapatkan dari hitungan numerologi yang dimana ada badan kiri dan badan kanan, terus ditambahkan dengan yang bawah, ditambahkan dengan cakra dasar. Ya, itu nanti ada hubungannya. Kenapa kok ada hubungannya? Karena di cakra dasar itu kan pondasi tubuh, rasa nyaman, stabil, dan bahagia. Nah, itu berhubungan dengan yang namanya cara treat hubungan atau menerima perubahan. Ya, di situ. Nah, itu didapatkan dari mana? Secara numerologi, hitungan tersebut didapatkannya dari nanti badan kiri ini. Badan kiri dari mana? Badan kiri itu dari tanggal lahir dan bulan lahir. Sedangkan badan kanan didapatkan dari tanggal lahir dan tahun lahir. Jadi badan kiri dan badan kanan dijumlahkan ditambah dengan cakra dasar. Itu akan menjadi cakra sakral atau cakra seks. Biasanya berhubungannya nanti angka itu secara numerologi dia akan mengartikan mengenai cara treat hubungan, cara menerima perubahan hidup, seperti itu. Dan untuk yang ketiga, cakra solar plexus. Cakra solar plexus itu berhubungan dengan angka berkah atau yang dibilang biasanya angka hoki. Angka yang membawa kalian ke arah hoki atau laki atau ya semacamnya, dan bisa berhubungan dengan tekad pribadi. Tekad pribadi ini diambil dari sifat cakra solar plexus itu sendiri, ya. Di situ biasanya memang berhubungan. Dari situ angka berkah didapat dari mana sih? Dari tanggal lahir ditambah bulan ditambah tahun. Tahunnya dari mana? Tahunnya itu diambil 2 angka di belakang. Jadi misalnya kayak tadi itu 1993, berarti diambilnya 93-nya. Makanya itu nanti menjadi angka berkah kalian. Oke, dan itu berhubungan dengan cakra solar plexus. Bagaimana cara kalian mempunyai tujuan, bagaimana cara kalian melihat hidup, bagaimana cara kalian menyambung hidup, ya. Maksudnya menyambung hidup itu di sini mungkin bisa bekerja, mungkin bisa kalian menjalani hidup seperti apa. Nah, itu berhubungan dengan itu. Oke. Yang keempat, cakra jantung. Cakra jantung didapat dari mana sih? Cakra jantung didapat dari badan kiri dan badan kanan kalau dijumlah. Hasilnya adalah hati kalian. Hati atau saya ini baru menemukan soul atau karakter jiwa. Jadi setiap jiwa mempunyai soul atau karakter yang melekat. Didapatnya dari mana sih? Didapatnya dari badan kiri. Badan kiri itu tadi dari mana? Badan kiri itu dari tanggal lahir dan bulan ketika dijumlah. Dan badan kanan itu dari mana? Badan kanan itu lahir dan tahun. Jadi ketika dijumlah, nanti hasilnya akan menjadi heart chakra atau soul kalian atau karakter jiwa kalian. Ketika kalian tidak bisa menerima karakter jiwa atau belum bisa menyatu dengan soul, itu nanti pasti akan ada masalah dengan cakra jantung kalian atau heart chakra. Ya. Dan yang kelima, cakra throat atau cakra tenggorokan. Yang kelima, cakra tenggorokan didapat dari mana? Jadi cakra tenggorokan didapat dari badan kiri ditambah badan kanan ditambah angka berkat. Hasilnya berapa? Itu cakra throat. Nah, badan kiri gimana? Balik lagi, badan kiri itu dari tanggal lahir ditambah bulan ditambah tanggal lahir ditambah tahun untuk badan kanannya, dan ditambah dengan angka berkatnya. Angka berkat apa sih? Angka berkat tadi cakra solar plexus. Nanti hasilnya adalah
kelima, yaitu apa? Cakra tenggorokan itu yang berhubungan dengan mendengarkan, ya. Jadi kalian antara mendengarkan dan menyampaikan itu tidak ada yang ditambahin, tidak ada yang dikurangin. Maksudnya dalam artian dengan kondisi yang baik. Ketika cakra itu bermasalah, nanti kalian itu tidak seimbang antara mendengarkan dan menyampaikan dengan baiknya. Mungkin bisa lebih sering hanya mendengarkan saja tapi tidak bisa menyampaikan kembali, atau sering ngomong aja tapi tidak bisa mendengarkan. Ini cakra yang harus setiap orang itu seimbang. Tapi sebenarnya lebih tepatnya semua ketujuh cakra dalam tubuh manusia itu harus seimbang. Oke? Yang keenam, cakra ajna. Cakra ajna ini cakra mata ketiga, ya, yang sering dibilang intuisi. Ya, biasanya orang yang terbuka spiritual, orang yang sudah terbangkit spiritual, mereka intuisinya sangat kuat karena memang cakra ajna ini mulai terbuka. Jadi sebenarnya orang-orang spiritual itu kenapa berhubungan dengan angka 7? Karena selain merupakan 7 itu jumlah cakra, 7 itu juga merupakan arti dari kata spiritual itu sendiri. Jadi ketika orang cakra ke-6 ini sudah mulai terbuka, intuisi mereka juga akan mengikuti. Didapatnya dari mana kalau numerologi? Didapatnya dari hati ditambah otak. Hati itu dari mana? Hati itu dari soul itu sendiri atau karakter jiwa yang ditemukannya di jumlahnya dari badan kiri ditambah badan kanan. Dan otak mana? Otak itu kan yang dipikirkan. Nah, melihat dari tanggal lahir, ya. Jadi cakra ajna atau cakra mata ketiga itu dilihat dari hati ditambah otak. Jadi badan kiri ditambah badan kanan ditambah tanggal lahir. Jumlahnya berapa? Itu intuisi kalian. Jadi kalian sangat kuat nanti di situ. Jadi video ini juga bisa untuk membantu kalian mungkin, aku lebih kuat di mana intuisinya ya. Tapi setiap orang sih mempunyai semua bakat spiritual ya, ketika mereka mengetahui tentang arti dan makna spiritual itu sendiri. Oke. Cakra yang terakhir adalah cakra yang posisinya di atas, yaitu di ubun-ubun ya. Ini cakra mahkota itu tempatnya di ubun-ubun di atas. Jadi di atas kepala. Oke. Nah, cakra mahkota ini yang membentuk adalah tanggal lahir. Tanggal lahir ini berhubungan dengan apa? Yang dipikirkan orang itu, sifat karakter atau sifat dominan orang tersebut. Kok bisa dibilang sifat dominan? Jadi misalnya orang dengan tanggal lahir 12 atau tanggal lahir 15, nah yang dipikirkan dia mengenai itu, sifat dominannya dia seperti itu. Contoh, ada orang dengan terlahir tanggal 17 itu dari angka berapa? 1 sama 7. 1 ditambah 7 8. Berarti orangnya biasanya dengan karakter kuat, terus lebih suka kebebasan karena 7 itu spiritual, kebebasannya, dan biasanya orangnya berani, mempunyai kekuatan dari dalam. 1 ditambah 7 sama dengan 8. Jadi 8 itu kekuatan dari dalam. Kekuatan pun di kartu tarot mengenai inner strength, kekuatan dari dalam. Nah, itu. Jadi cakra mahkota itu berhubungan dengan cara berpikir dan sifat dominan dari kita semua yang dibentuk oleh tanggal lahir itu sendiri. Oke. Sekian dari video ini. Ini hanya hasil pemikiran saya dengan twin flame saya. Jika kalian mempunyai pemikiran lain, bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa cintai diri sendiri. Bye-bye.